Bayangkan kamu memutuskan untuk melakukan perjalanan darat dengan cara kuno. Maksudku, tanpa menggunakan bantuan teknologi apapun. Apa? Nah, kamu pergi ke toko swalayan terdekat dan membeli peta setiap negara bagian yang akan kamu lewati. Kamu menaruhnya di kursi penumpang di sebelahmu dan memulai petualanganmu. Pada minggu pertama, kamu tiba di negara bagian New York. Kamu melambaikan tangan pada Lady Liberty, makan sepotong pizza, dan pergi ke wilayah upstate. Di dekat Catskills, kamu hampir kehabisan bensin dan memutuskan berhenti di kota terdekat untuk mengisi bahan bakar. Kamu memeriksa peta dan melihat kalau lokasi terdekat adalah sebuah desa kecil bernama Eglo, tepat di persimpangan berikutnya. Kamu berkendara beberapa menit dan melewati sebuah papan bertuliskan, "Selamat datang di Eglo, rumah bagi Eglo General Store." Ini pasti tempatnya, pikirmu dalam hati. Tapi anehnya, kota ini kosong. Kamu nggak bisa menemukan toko maupun pom bensin yang kamu cari. Rumah-rumah pun nggak ada. Kamu mulai berpikir mungkin ada yang salah. Eglo sepertinya tidak pernah ada. Kisah ini mungkin terdengar mengada-ngada, tapi bisa terjadi pada siapa saja yang melewati New York beberapa tahun lalu. Sebenarnya, kota Eglo disebut sebagai pemukiman fiktif atau kota kertas. Ada beberapa kota seperti ini di seluruh dunia, tapi Eglo mungkin yang paling terkenal. Kota kertas pada dasarnya adalah kota palsu atau kota yang nggak benar-benar ada. Kota-kota ini semacam telur Paskah yang diletakkan oleh para pembuat peta sebagai jebakan hak cipta. Peta sulit untuk dibuat. Untuk membuat peta dari nol, seseorang harus melakukan penelitian lapangan selama bertahun-tahun atau menganalisis foto satelit. Itulah kenapa plagiarisme selalu merajalela di kalangan pembuat peta. Sangat mudah untuk menggambar ulang fitur geografis yang sama dari satu peta ke peta yang baru dan sulit untuk mendeteksinya. Karena sejatinya, semua orang menggambar dunia yang sama persis. Itulah sebabnya para pembuat peta mencari cara untuk menangkap orang yang mencuri data mereka. Beberapa pembuat peta mungkin menyertakan gunung yang lebih besar dari kenyataannya. Yang lainnya bisa saja menambahkan sedikit belokan di jalan yang sebenarnya tidak ada. Sebagai contoh, pada awal tahun 1970-an, sebuah puncak gunung palsu muncul pada beberapa peta Boulder County. Penambahan puncak gunung Richard yang sebelumnya tidak diketahui ke dalam peta lokal bikin bingung para pendaki di Colorado pada saat itu. Ternyata, gunung Richard adalah salah satu jebakan hak cipta yang ditambahkan oleh pembuat peta lokal bernama Richard Ciacci. Bisa dibilang, dia ingin memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri dengan tambahan kecil ini. Menambahkan kotak kertas mungkin jadi salah satu solusi paling ekstrim. Para pembuat peta berharap nggak ada yang tahu soal ini. Tapi bukan itu yang biasanya terjadi. Dan ini membawa kita kembali ke cerita Eglo. Ernest Alpers dan Otto Lindbergh, pembuat peta dari GDC, General Drafting Corporation, merupakan bagian dari penerbit peta terbesar pada tahun 1930-an. Saat itu, perusahaan tersebut ditugaskan untuk membuat peta negara bagian New York. Saat itulah kedua orang tersebut punya sebuah ide. Untuk mencegah pelanggaran hak cipta, mereka membuat pemukiman fiktif dengan menggabungkan bagian dari nama mereka. Mereka memilih nama Eglo dan menambahkan kota palsu itu di sepanjang Route 206 dekat Waduk Catskills di upstate New York. Area itu aslinya adalah jalanan tanah. Bertahun-tahun kemudian, Brian McNally, perusahaan perancang peta lainnya, membuat peta New York yang menyertakan kota Eglo di lokasi yang sama dengan lokasi yang awalnya dipetakan oleh GDC. Lindbergh yakin bahwa dia bisa mengajukan gugatan hak cipta terhadap kompetitornya. Tapi ceritanya menjadi semakin rumit. Kedua perusahaan pun menyelesaikan perkara ini di pengadilan. Tapi ternyata McNally punya alasan valid untuk menambahkan Eglo ke dalam peta New York versi mereka. Untuk menyusun petanya, McNally melakukan penelitian menyeluruh tentang real estate dan bangunan yang terletak di setiap kota. Dan rupanya, Eglo bukanlah sebuah kota kosong saat mereka menggambar petanya. Catatan menunjukkan bahwa kota ini memiliki sebuah bangunan bernama Eglo General Store. Memang sih, itu jadi satu-satunya bangunan di sana, tapi sudah cukup bagi para pembuat peta untuk meyakini bahwa kota tersebut benar-benar ada. Mereka menambahkan Eglo ke dalam peta
Seperti halnya kota lain yang memiliki bangunan fisik, tampaknya mereka nggak melanggar hak cipta kalau pemukiman yang dulunya hanya di atas kertas ini benar-benar ada. Pelintiran ceritanya adalah bahwa Alpers dan Lindbergh dari GDC nggak pernah menduga bahwa seseorang akan menghuni sebuah kota fiktif. Tapi itu benar-benar terjadi. Suatu hari, seseorang membeli peta di pom bensin setempat yang mencantumkan kota Eglo. Orang itu ingin membuka toko di lokasi yang kurang lebih sama dengan lokasi Eglo. Jadi dia memutuskan menamai tokonya dengan nama kota itu. Dia mempercayai keakuratan peta yang dibelinya dan menamai bisnisnya Eglo General Store. Lagi pula, ngapain ada kota fiktif di peta resmi? Toko itu nggak bertahan lama, tapi cukup untuk bikin ceritanya jadi memusingkan. Sisi baiknya, masalah ini mengubah Eglo menjadi pemukiman fiktif yang sangat terkenal. Tempat ini menjadi tujuan wisata dan orang-orang berkendara dari seluruh penjuru AS untuk mendapatkan foto papan selamat datang kota ini. Nah, seperti yang kami katakan sebelumnya, kota kertas ada banyak di seluruh dunia dari waktu ke waktu. Sebuah film dokumenter BBC tahun 2005 mengungkap bahwa kota London saja punya lebih dari 100 jalan palsu atau jalan kertas di seluruh kota. Sebagai contoh, yang disebut Moat Lane digambar sebagai jalan berkelok-kelok di Finchley, London Utara. Tapi jika kamu memutuskan untuk mengunjunginya, kamu gak akan menemukan apa-apa selain pepohonan dan taman. Bagaimana dengan Argleton, sebuah kota di utara Inggris? Atau lebih tepatnya sebuah lahan kosong di timur laut Inggris? Argleton pernah ada di Google Maps. Ada daftar hotel dan apartemen yang disewakan di kota ini. Masalahnya, semua itu tidak benar-benar berada di Argleton, melainkan di pemukiman sekitarnya. Diyakini bahwa Google Maps memasukkan jalan-jalan palsu ini ke dalam database-nya, mengingat mereka menggunakan atlas yang dilindungi hak cipta sebagai sumbernya. Tapi setelah kebenaran tentang jalan-jalan kertas ini terungkap, perusahaan ini kemudian menghapusnya. Jika kembali ke masa beberapa ratus tahun yang lalu, kita akan menemukan kisah misteri lain yang melibatkan kemungkinan pemukiman fiktif. Tapi ini bukan sebuah kota kecil di persimpangan jalan, melainkan sebuah pulau. Pulau Bermeja diduga merupakan sebuah pulau kecil yang berpenghuni. Pulau ini muncul di banyak peta pada abad ke-16 dan ke-17 dan jadi titik yang menarik bagi para penjelajah Spanyol. Lokasinya terkadang sedikit berbeda dari satu peta ke peta lainnya dan terkadang namanya muncul sebagai Bermeja, tapi keberadaannya tampak cukup meyakinkan. Baru pada abad ke-18, pulau ini nggak lagi muncul dalam peta. Kemunculan terakhir pulau ini adalah pada edisi Atlas Meksiko tahun 1921. Dan kemudian, pulau ini lenyap bak ditelan bumi. Kasus hilangnya pulau Meksiko ini telah menimbulkan banyak pertanyaan. Apa pulau ini tenggelam? Apakah pulau itu hancur? Ataukah orang-orang mencarinya di tempat yang salah? Pada tahun 2009, 3 investigasi resmi dilakukan untuk mencari pulau tersebut. Mereka menggunakan teknologi canggih untuk menjelajahi lautan dan dasar laut Meksiko. Tapi Bermeja tetap nggak ditemukan. Kita jadi bertanya-tanya, apakah pulau ini benar-benar pernah ada? Mirip dengan para pembuat peta modern, pembuat peta abad ke-16 dan ke-17 punya cara sendiri untuk mengelabui pengguna peta. Alih-alih jebakan hak cipta, kota-kota palsu atau bahkan pulau-pulau palsu ini berfungsi sebagai cara untuk mengelabui dan membingungkan musuh serta penjelajah yang tidak diinginkan. Setelah sekian lama berlalu, sulit untuk mengetahui apakah Bermeja hanyalah sebuah pemukiman fiktif. Kota ini memang sudah tidak lagi muncul di peta, tapi kasus misterius ini masih membuat banyak orang kebingungan.